Chapter 8. Hayati ditemukan anak Pak Ustadz. Siang itu, langit Kota Ngawi lebih cerah dari biasanya. Tanpa belas kasihan, matahari seolah mengadili manusia-manusia di bawah sana. Sang mentari tidak peduli bagaimana keadaan manusia di bawahnya. Bahkan, saat Hayati berjalan dengan gontai di tepi jalan itu, matahari tidak peduli. Bukan jalan mulus dengan aspal hitam yang Hayati lewati, namun jalanan penuh semak belukar dengan ranting kering di sana sini yang menjadi rute perjalanannya kali ini. Bajunya sedikit basah karena tetesan keringat itu tidak mau berhenti menetes dari tadi. Sungguh, Hayati sampai khawatir kalau sampai nanti dirinya dehidrasi. Pasalnya, sedari pagi ia belum minum apapun, apalagi makan. Hayati ingin tahu apa rencana indah yang tengah Tuhan siapkan untuknya. Berkah luar biasa, seperti apa yang akan nanti ia dapatkan saat ia berhasil melewati semua ini. Sedari kecil hidupnya sudah susah, bahkan hingga sampai saat ini masih susah. Cobaan seakan mengantri, berbaris rapi di belakang sana, siap untuk menghampirinya satu persatu. Menghampirinya bergantian saat yang satu selesai dan diganti dengan yang lain. Sudah lebih dari 2 malam dirinya berjalan tak tentu arah. Hayati heran, lalu berpikir, kenapa tidak ada satupun rumah warga di sekitar sini? Apa tempat ini memang bukan pemukiman? Tapi Hayati ingat betul kemarin di balik pohon besar di belakang sana ada beberapa kambing yang sedang diberi kebebasan untuk makan. Orang-orang biasa menyebutnya dengan angon kambing atau angon wedus. Puluhan kambing itu akan makan rumput dengan damai. Tidak ada satu kambing pun yang merebut rumput kambing lain, karena memang ada begitu banyak rumput subur di sana. Tidak akan habis dimakan hanya oleh puluhan kambing. Kambing yang lebih besar akan menggiring yang lebih kecil ke tempat rumput yang lebat. Dan yang lebih kecil tentu dengan senang memakan rumput itu. Melihat kambing yang makan dengan damainya, hati Hayati jadi kedamai. Membayangkan jika manusia di bumi ini tidak perlu khawatir dengan rezeki mereka, karena Tuhan sudah menjamin setiap hidup ciptaannya. Pasti tidak ada lagi orang-orang serakah di luar sana. Sepertinya hidup kambing lebih mudah daripada hidup manusia. Tidak Hayati, jangan bilang kamu mau jadi kambing hanya karena urusan hidup hewan itu lebih simpel dan tidak rumit seperti manusia. Bagaimanapun manusia memiliki derajat lebih tinggi daripada hewan berbulu itu. Sudah, syukuri saja kamu terlahir jadi salah satu makhluk sempurna ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Walau ada banyak hal rumit yang harus kamu lewati, maka sekarang Hayati harus melanjutkan langkah untuk mencari setidaknya seseorang yang bisa menolongnya untuk keluar dari tempat ini. Meski tubuhnya sudah lemah seperti itu, dia masih kuat untuk melanjutkan langkah. Namun, sejak awal hidupnya tak pernah mudah.
Baru beberapa langkah saja sudah muncul cobaan yang lainnya. Tepat di depannya ada lubang besar yang tidak ia sadari sebelumnya. Lubang itu tertutup dengan rapi oleh dedaunan kering. Pantas saja Hayati tidak melihatnya tadi. Tubuhnya terperosok jatuh ke dalam lubang setinggi dadanya itu. Sepertinya seseorang sengaja membuat lubang itu untuk menangkap binatang hutan. Sudahlah, mungkin ini batas kemampuannya hari ini. Bukan maksud Hayati untuk menyerah pada keadaannya, namun semua kejadian ini sungguh di luar batas kemampuannya. Maka Hayati memutuskan untuk pasrah dan membiarkan gelap perlahan menguasai diri dan merenggut kesadarannya. Tubuhnya terasa berat. Begitu ia membuka mata, pemandangan asing ia dapat. Butuh beberapa menit untuk Hayati menyadari bahwa saat ini dirinya berada di sebuah ruangan. Tapi di mana? Yang Hayati ingat kemarin dirinya pingsan saat terperosok ke dalam lubang setinggi dadanya. Ia memutuskan untuk bangun, kemudian menyandarkan tubuhnya pada dinding bambu di belakangnya. Semoga saja dinding bambu itu cukup kuat untuk menopang dirinya. Tak lama seorang wanita cantik menghampirinya sambil meletakkan gelas yang sepertinya berisi teh hangat itu di meja kecil di samping Hayati tidur. "Loh Mbak, sudah bangun?" Nada bicaranya bahkan sangat lembut. "Maaf sebelumnya, ini saya sedang ada di rumah kamu?" Dengan hati-hati Hayati bertanya. "Iya Mbak, ini rumah saya." "Oh iya, kenalkan, nama saya Lena," ucap wanita itu sambil mengulurkan tangan kanannya yang kemudian disambut oleh tangan kanan Hayati. "Saya Hayati." "Lena, bagaimana saya bisa ada di sini?" tanya Hayati pada wanita yang ia yakini berada pada usia yang lebih muda darinya itu. "Kemarin malam saya lihat Mbak pingsan di hutan. Jadi saya minta bantuan suami buat bawa Mbak ke sini." Memang benar kemarin malam saat Lena hendak mencari bapaknya yang tidak biasanya pulang malam itu di hutan, ia menemukan seorang wanita tengah pingsan. Lena tidak sampai hati untuk mengabaikannya, apalagi wanita itu terperosok di dalam lubang. Kemudian ia panggil suaminya untuk menolong wanita itu, yang tidak lain adalah Hayati. Hayati tidak henti-hentinya mengucap terima kasih kepada Lena yang dengan baik hati mau menolongnya. Kemudian Lena membantu Hayati bangun untuk sarapan. Rumah tempat Hayati berada saat ini memang bukan rumah yang mewah, bahkan jauh dari kata mewah. Dindingnya terbuat dari bambu yang dianyam. Ada 2 pintu di rumah ini, satu di depan dan satu di belakang. Pintu sederhana yang terbuat dari kayu itu tampak lebih kokoh dibanding dinding bambu itu. Namun orang-orang di dalamnya sangat berharga. Hayati melihat bagaimana 3 orang keluarga itu hidup dalam kebahagiaan. "Mbak Hayati, kenalkan itu bapak saya dan di sebelahnya suami saya, Mas Haris." Satu persatu Hayati perhatikan anggota keluarga ini. Tidak ada yang aneh. Malahan mereka terlihat sangat ramah menyambut Hayati dengan senyuman tulusnya. "Nama saya Hayati. Sebelumnya terima kasih sudah mau menolong saya." Hayati pun ikut bergabung duduk bersama mereka. Tikar tipis yang jadi alas duduk mereka memang terasa dingin. Namun kehangatan yang tercipta di sana mampu menghangatkan suasana. "Duk,
Coba kamu ceritakan dari mana asal kamu dan kenapa bisa sampai ada di sini. Bapak Lena yang tahu bernama ya Pak Jacit atau biasa dipanggil Ustadz Jacit itu terdengar lembut sekali saat berbicara. Hayati jadi merasa nyaman. Rumah saya di kota ini, Pak. Tadinya saya melakukan perjalanan dari kota ini menuju ini. Tapi siapa sangka bus yang saya tumpangi malah terperosok ke jurang. Adu Hayati kepada Ustadz Jacit. Lena dan Haris hanya mendengar percakapan antara bapaknya dan wanita yang tengah tersesat itu. Entah kenapa, Lena sangat tertarik mendengar semua cerita Hayati. Menurutnya, semua yang diceritakan oleh tamunya itu begitu mencuri perhatian. Bagaimana bisa wanita muda seusia Hayati bisa memiliki kisah hidup serumit itu? Tapi diam-diam saya bersyukur, Pak. Berkat kejadian ini, seolah saya bisa istirahat sejenak dari semua permasalahan saya. Mulai dari masalah pada pekerjaannya, teman kerja yang tidak sportif, keluarga yang tidak sepenuhnya bisa menyayanginya, sampai kecelakaan yang tengah ia alami saat ini. Pada awalnya, Hayati ragu untuk menceritakan kisahnya kepada keluarga ini. Tapi mengingat mereka sudah sangat baik kepadanya, sekaligus perlakuan hangat keluarga ini kepadanya, Hayati jadi makin tenang untuk bercerita. Sementara Ustadz Jacit dengan sabar mendengar setiap kata demi kata yang diucap Hayati, sambil sesekali memberi tanggapan akan kisahnya. Juga tidak jarang sang Ustadz memberikan nasihat-nasihat singkat untuk permasalahan Hayati. Lena tahu betul bagaimana sorot mata Hayati saat bercerita kepada bapaknya. Terlihat sangat lemah, seperti seorang putri yang tengah mengadu pada bapaknya. Maaf Pak, saya jadi cerita panjang lebar begini. Hayati jadi tidak enak, harus berbagi kisah sedih kepada orang lain. Tidak masalah Dok, kamu bisa cerita apa saja sama bapak. Nanti kalau ada yang bisa bapak bantu, pasti bapak bantu. Seketika hati Hayati bagai merosot ke tanah. Andai saja kalimat seperti itu keluar dari mulut bapaknya sendiri. Namun sayang, belum pernah sekalipun Hayati rasakan berkeluh kesah kepada bapaknya. Apalagi ditanggapi dengan begitu sabar dan pengertian seperti itu oleh bapaknya. Kalau Hayati tidak ingat sedang ada di rumah orang, ingin rasanya ia menangis saat itu juga. Sekali lagi saya mau berterima kasih sama Bapak, Lena dan Haris. Memang tidak ada yang pantas Hayati ucapkan selain terima kasih. Karena setelah acara mengadunya pada Pak Ustadz Jacit selesai, Hayati ditawari sarapan bersama keluarga itu. Tidak sampai di situ, keluarga Ustadz Jacit rupanya masih punya kejutan lain untuk Hayati. 3 orang anggota keluarga itu bersedia memberi izin agar Hayati bisa tinggal bersama dengan mereka untuk sementara waktu.